eh HPC ya, High Performance Computing. Oke, udah kelihatan ya screen-nya ya? Udah Pak. Udah ya? Udah Oke. Pak. Udah Pak. Ini ada yang gabung lagi bentar. Saya ini dulu, accept dulu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam kali ini bersama kita akan belajar terkait dengan mata kuliah High Performance Computing. Di pertemuan satu ini, nantinya kita akan mengenal lebih dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan High Performance Computing, terminologi terkait dengan High Performance Computing itu sendiri, juga contoh-contoh implementasi pada High Performance Computing. Jadi buat teman-teman mungkin beberapa minggu lalu, awal September ya, saya sudah pernah ngadain workshop, webinar series ya, terkait dengan Big Data dan Data Science. Di hari ketiganya, saya sempat ngasih materi ya, terkait dengan High Performance Computing ini. Jadi, untuk materi pertama kurang lebih nggak beda jauh dengan materi workshopnya. Cuma di sini nggak ngebahas lebih lanjut terkait dengan cluster computingnya, tapi kita bahas hanya membahas terkait dengan kulit dari si high performance computing itu sendiri ya. Nah, jadi terminologi pada mata kuliah ini yang akan kita bahas, terminologi itu kata yang akan sering ya teman-teman temui gitu. Di antaranya ada supercomputing. Supercomputing sendiri dia identik dengan istilah high performance computing atau komputer yang memiliki performa yang tinggi gitu ya. Lalu di sini akan sering juga digunakan kata-kata atau istilah cluster computing, komputer cluster, worker dan master node, CPU core processor, distributed memory, share memory, pipeline, cluster computing, Apache Spark, Hadoop, dan lain sebagainya. Mungkin di sini saya tidak tulis satu persatu. Di sini hanya dua tools ini saja yang baru saya tuliskan, Apache Spark dan Hadoop. Tapi nanti ke depannya kita akan menggunakan banyak tools ya, banyak software. Di antaranya kita akan gunakan NVIDIA CUDA, CUDA ya tulisannya NVIDIA CUDA. Kalau teman-teman punya VGA-nya AMD, teman-teman bisa pakai AMD OpenCL ya. Jadi di sini karena saya punyanya VGA NVIDIA, saya gunakannya NVIDIA CUDA. Jadi, tapi kalau teman-teman punyanya AMD, teman-teman bisa gunakan OpenCL. Terus gimana Pak kalau misalnya punyanya VGA internal, bukan VGA eksternal? Kalau VGA internal mungkin teman-teman bisa ini aja ya, minjem komputer temannya gitu. Nah, topik apa saja sih yang akan dibahas terkait dengan HPC ini? Jadi topik-topik yang dia bahas yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan HPC atau High Performance Computing. Nah, mengapa HPC ini diperlukan dalam mengolah big data? Tapi di sini nanti case-nya yang akan kita bahas tidak hanya big data saja, melainkan HPC untuk merender video, HPC untuk mengeksekusi suatu algoritma, HPC yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang eksponensial dan lain sebagainya. Jadi banyak implementasi yang akan kita bahas di sini. Tidak hanya terkait dengan big data saja, tapi HPC di berbagai bidang gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita sempat waktunya ada, materinya masuk, kita nanti akan bahas juga terkait dengan pemanfaatan HPC yang terintegrasi dengan microcontroller mungkin Arduino gitu ya. Dengan ESP Internet of Things gitu ya, dengan microcontroller Internet of Things gitu ya. Nah, kita akan pelajari sampai sana. Lalu apa yang dimaksud dengan cluster computing dan apa yang dimaksud dengan parallel computing nih? Kalau cluster computing dan parallel computing kita akan bahas di pertemuan kali ini ya. Jadi apa nih perbedaan antara cluster dan paralel? Bedanya tuh apa gitu, Pak? Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah,
mungkin kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan high performance computing? Jadi HPC ini merupakan kemampuan dalam memproses data dan melakukan penghitungan kompleks dengan kecepatan tinggi. Penekanannya ada memproses data dan penghitungan kompleks kecepatan tinggi. Jadi high performance computing ini bisa dikatakan dia kemampuan suatu mesin, suatu alat, komputer dalam memproses pekerjaan juga data dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi penekanannya di sini ya teman-teman ya. Penekanannya komputer bisa proses data atau bisa ngeksekusi algoritma yang kompleks dalam waktu cepat. Nah, jadi teman-teman ngingetnya di proses data, penghitungan kompleks, kecepatan tinggi. Gitu ya cara ngingetnya ya. Nah, ini HP-nya bawa aja. Mohon maaf, tadi ada iklan ya. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini. Satu unit komputer atau personal komputer, PC gitu ya, dengan prosesor berkecepatan 3 GHz, itu dapat melakukan 3 miliar kalkulasi per detik. Jadi dalam satu detiknya itu, komputer dengan kecepatan 3 GHz, dia dapat melakukan 3 miliar kalkulasi per detik. Itu satu komputer ya teman-teman ya. Bayangkan kalau misalnya komputernya ada lebih dari satu dan itu digabungkan. Berapa kalkulasi yang dapat dilakukan gitu kan. Nah, solusi HPC tersebut dapat melakukan kalkulasi sebanyak kuadriliun kalkulasi per detik. Bayangkan ya. Dalam satu detik, HPC dapat melakukan kalkulasi sebanyak kuadriliun. 1 triliun aja nolnya ada 12 ya. Kuadriliun tuh berapa tuh nolnya? Banyak banget gitu ya. Nah, jadi itu ya, seberapa powerfulnya tuh HPC pada proses kalkulasi atau pada proses pemrosesan data gitu ya, big data gitu ya. Nah, salah satu jenis solusi HPC yang paling terkenal adalah superkomputer. Nah, kalau superkomputer di sini, ini komputernya tuh hanya satu, tapi komputernya dia memiliki resource yang luar biasa ekstrim gitu ya, luar biasa bagus gitu. Contohnya misalnya komputer server yang memiliki RAM 256 GB gitu ya. Lalu prosesornya misalnya i9 yang 12 core misalnya, seperti itu. Atau mungkin komputer server yang RAM-nya 256 GB, lalu untuk GPU-nya atau prosesornya dia tidak menggunakan prosesor komputer, misalnya dia pakai GPU processing. Dia di sana misalnya pakai VGA Nvidia Quattro Pascal misalnya, dan Nvidia Quattro Pascal-nya itu diparalelkan. Misalnya jadi di dalam satu komputer dia ada 3 sampai 4 VGA misalnya, dan itu dioptimasikan dalam satu superkomputer. Nah, contohnya tuh seperti itu ya. Kalau HPC atau high performance komputer dalam satu mesin yang sama gitu, atau dalam satu komputer, itu dinamakan dengan superkomputer. Jadi superkomputer itu adalah komputer yang memiliki kemampuan atau resource yang cukup tinggi gitu ya. Di Indonesia sendiri, ketika awal tahun 2000-an, superkomputer itu tidak banyak ya teman-teman ya. Jadi yang punya superkomputer itu ketika itu awal tahun 2000-an hanya militer, yang pertama yang punya, militer, TNI gitu yang punya. Dan yang kedua adalah Bapak mantan presiden kita, almarhum Bapak B.J. Habibie ya. Beliau punya superkomputer ketika waktu itu. Nah, sebuah superkomputer berisi ribuan node komputasi. Jadi superkomputer itu dia tidak hanya terdiri dari satu core komputasi saja, melainkan dia punya ribuan node komputasi atau ribuan core komputasi ya. Jadi bayangannya teman-teman bukan hanya bentuknya tuh dia satu komputer, tapi di dalamnya itu dia lebih powerful dari banyak komputer gitu ya. Di dalamnya tuh bisa dibilang kayak gabungan dari ratusan komputer gitu ya, yang bekerja sama untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas gitu ya. Nah, si node-node ini yang bekerja secara bersamaan disebut juga pemrosesan paralel atau komputasi paralel karena dia bekerja secara bersamaan.
Nah, cara kerjanya mirip dengan ribuan PC yang terhubung ke satu jaringan. Jadi, si superkomputer ini, yang di dalamnya itu banyak node bekerja bersama-sama, bisa dibilang mirip dengan komputer yang ada banyak, komputernya itu banyak gitu ya. Lalu terhubung ke satu jaringan. Nah, dia mirip seperti itu ya. Lalu menggabungkan kekuatan komputasi untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. Nah, jadi definisi dari high performance computing itu, dia adalah komputer yang memiliki resource yang tinggi gitu ya. Dapat memproses data dan penghitungan kompleks secara singkat atau kecepatannya tinggi. Nah, itu ya inti dari definisi high performance computing gitu ya. Nah, lalu mengapa HPC itu penting? HPC adalah dasar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, industri, dan lingkungan bermasyarakat. Tentu saja. Kenapa seperti itu? Contoh misalnya, sekarang kalau teman-teman lihat smart cities deh, smart city ya, kota pintar, contohnya seperti di Singapura atau mungkin di Dubai, itu kan udah smart country atau smart city ya, di mana transportasinya itu sudah diautomasi. Mobil-mobil itu dia bergerak secara otomatis dengan kemampuan artificial intelligence. Lalu misalnya di sana quality dari air populasi polutan dari udara itu dia sudah terkontrol menggunakan satu sensor misalnya, atau polusi udara itu sudah dikontrol oleh menggunakan satu sensor. Lalu juga di sana sistem keamanan itu sudah tertracking menggunakan CCTV yang sudah dilengkapi dengan pengenalan wajah. Misalnya seperti itu kan. Nah, apa hanya teknologi seperti kamera, lalu teknologi seperti microcontroller, dan lain sebagainya saja yang digunakan dalam melaksanakan atau menjalankan smart city itu? Nah, tentu saja tidak kan. Ternyata di balik semua itu, si algoritma itu dia bekerja atau berjalan di atas high performance computing atau di atas komputer yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sangat erat ya kaitannya antara high performance computing, big data, dan juga algoritma seperti artificial intelligence, pembuatan model, dan lain sebagainya gitu ya, machine learning. Nah, itu akan sangat kait eratannya, teman-teman. Banyak yang minta ACC. Iya. Oh iya nih, banyak yang minta di ACC ya. Ada 20 orang ya. Saya baru tahu. Oke, mohon maaf yang baru saya ACC. Tadi keasikan ngajarnya. Ngejelasinnya keasikan ya. Oke. Nah, contoh implementasi lainnya dalam penerapan HPC. Contohnya, teman-teman pada tahu nggak film Avatar biru? Di sini ada yang tahu nggak film Avatar? Bukan Avatar Legend of Aang ya? Tahu Pak. Tahu ya? Tahu ya? Film Avatar biru itu. Izin bergabung Pak. Kenapa? Boleh izin bergabung. Apaan tuh? Ya Pak. Izin bergabung Pak. Oh iya, siap. Ini suaranya belum saya kerasin. Oh, ya. Sip. Oh, ini ada lagi nih yang mau gabung. Ada beberapa orang lagi. Nah, contohnya di industri film, film Avatar biru tuh, bukan Avatar Legend of Aang ya, Avatar biru. Saya pernah baca artikel terkait dengan itu. Nomor udah masuk nih. Mana? Jadi film Avatar. Oke, udah ya. Jadi film Avatar biru itu, kalau misalnya dia dirender menggunakan satu komputer ya, dia di-rendernya itu hanya menggunakan satu komputer. Dia akan memerlukan waktu 200 tahun, teman-teman. Karena gambarnya yang detail, lalu efek CGI-nya itu yang benar-benar keren gitu ya. Benar-benar banyak dan kompleks. Sehingga kalau misalnya si film itu di-render, dia memerlukan waktu 200 tahun. Menggunakan satu komputer ya. Nah, untung saja sudah ada teknologi yang dinamakan HPC, High Performance Computing. Sehingga si proses renderingnya itu dapat berjalan lebih cepat gitu ya. Mungkin yang tadinya 200 tahun dia bisa di-render menjadi 1 jam atau mungkin 2 jam. Nah, sekarang logikanya aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita harus ngerender video atau ngerender film yang waktunya 1 tahun aja, kira-kira memungkinkan nggak 1 tahun kita nggak mematikan komputer?
Nggak mungkin kan? Nah, maka solusi dari semua itu adalah high performance computing, seperti itu. Ada lagi contohnya misalnya film Jurassic Park atau Jurassic World ya sekarang ya. Yang Jurassic Park kan yang tahun 1900-an ya. Yang sekarang-sekarang tuh Jurassic World. Film Jurassic World juga dia di render menggunakan komputer yang memiliki kemampuan tinggi atau superkomputer. Nah, beda ya si Jurassic World dengan si Avatar. Kalau si Avatar tadi dia pakai HPC, yang si komputernya itu ada banyak. Kalau si Jurassic World ini dia pakai superkomputer, yang komputernya itu resultnya tinggi banget. Nah, dia proses renderingnya pun seperti itu ya. Jadi di industri film pun high performance computing itu sangat diperlukan sekali ya teman-teman ya. Lalu contoh lain, penerapan HPC misalnya pada di sini yang suka mungkin ada yang suka mainan binomo ya di saham gitu ya. Di saham itu supaya dia grafik sahamnya itu bisa Saya oleh Pak. oh iya, kenapa mainan binomo nih? All in trade Pak, all in trade. Oh, Lintrap. Kirain binomo gitu kan. Ribuan orang Forex aja bang, forex. Forex ya. Ribuan orang baru menyadari bahwa dapat menghasilkan uang gitu kan. Nah, contohnya seperti itu kan ya, trading ya. Trading itu kan si grafiknya dia bisa mendeteksi atau dapat memprediksi tren apakah si sahamnya ini akan naik atau turun ya. Nah, itu dia memprediksinya tentu saja menggunakan artificial intelligence ya. Pakai pakai klasifikasi ya. Klasifikasi. Nah, tapi gimana sih klasifikasinya ini, si algoritma klasifikasinya ini dia bisa berjalan secara real time kalau misalnya resource-nya terbatas. Nah, maka digunakan juga HPC ini gitu ya. Jadi HPC itu pemanfaatannya cukup banyak ya. Oke, lanjut. Bagaimana HPC beroperasi gitu ya. Jadi HPC itu dia memiliki 4 komponen. Di antaranya itu ada komponen compute atau komponen komputasi. Nah, komponen komputasi di sini teman-teman jangan bayanginnya hanya CPU ya. CPU. Jangan hanya CPU. Ya benar, CPU adalah elemen dari komputasi atau salah satu bagian yang digunakan untuk komputasi. Nah, tapi ternyata di sini ada alternatif lain dalam melakukan komputasi. Alternatif lainnya adalah GPU atau Graphic Processing Unit. Nah, ternyata si Graphic Processing Unit ini dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan CPU. Karena si CPU itu paling banyak, CPU itu punya core 12 core ya. Atau inti pemrosesannya itu hanya 12. Misal dia punya core-nya 12, thread-nya ada 2 masing-masing core. Berarti hanya 24 thread ya. Atau hanya punya 24 pemrosesan. Nah, bayangkan GPU saja yang misalnya seri yang dulu deh, yang GTX 1660 Ti itu ya. Nvidia GTX 1660 Ti itu dia punya CUDA core atau core processing-nya tuh bisa lebih dari 1000 ya. Lebih dari 500 deh kalau nggak salah. Kalau yang 3000 tuh kalau nggak salah itu yang Pascal deh. Yang Pascal itu dia udah punya 3000 core pemproses. Bayangkan ya. CPU hanya punya 16, si GPU dia punya ribuan gitu. Nah, jadi kita bisa manfaatkan nih kemampuan dari si GPU ini. Lalu komponen yang kedua adalah network atau jaringan ya. Jaringan internet. Nah, tapi di sini network di sini dia hanya penting ketika kita menggunakan HPC yang bersifat cluster computing atau cluster komputasi bersifat cluster ya. Yang dia menggabungkan banyak komputer menjadi satu. Nah, untuk menghubungkan antar worker node atau antar komputer tersebut, kita di sini menggunakan network atau jaringan ya. Nah, tapi kalau misalnya di parallel computing seperti penggunaan GPU yang banyak ataupun penggunaan resource yang besar gitu ya, kita tidak memerlukan network ini. Nah, selanjutnya ada storage atau penyimpanan ya. Nah, si storage ini dia gunanya untuk menyimpan inputan yang misalnya data yang akan diproses. Misalnya kita akan membuat model menggunakan data penduduk Indonesia. Itu kan datanya besar sekali ya. Bisa nyampe terabyte itu. Seluruh data warga Indonesia misalnya.
Lalu hasil dari pemrosesannya itu akan kita simpan kembali ke si master node-nya misalnya. Nah, tentu saja kita memerlukan storage yang cukup besar, tapi ini tidak begitu tidak terlalu krusial ya. Yang krusial tuh dia di bagian compute dan memory sebenarnya. Dan yang terakhir adalah memory. Memory atau random access memory ya, RAM ya. RAM ini berbeda ya teman-teman ya dengan storage. Karena si RAM ini dia menyimpan datanya itu tidak permanen atau dia sementara ya. Random access memory itu adalah memori sementara ya. Jadi ketika si algoritma ini dia memproses suatu pekerjaan, lalu harus ada data yang disimpan, misalnya variabel dan lain sebagainya harus disimpan, maka dia disimpannya itu di memori secara sementara. Ketika si memori atau si variabel itu sudah tidak digunakan, maka datanya itu akan dihapus dari memori gitu ya. Nah, sebenarnya dua komponen ini yang paling penting nih teman-teman. Compute dan memori ya di HPC. Nah, untuk network dan storage dia penting juga, cuma tidak sepenting komponen compute dan komponen memori ya. Nah, untuk membangun arsitektur HPC sendiri, server komputasi harus dihubungkan pada sebuah lingkungan komputasi cluster. Jadi di sini kalau yang dihubungkan ke komputasi cluster ini dia adalah distributed computing ya, atau komputernya itu ada banyak, lalu disatukan menjadi satu, dan dia digabungkan itu menggunakan jaringan gitu ya. Nah, komputasi cluster terhubung ke penyimpanan data untuk menghasilkan output. Tentu saja ya harus punya akses ya. Setiap komputernya itu punya akses untuk mengakses data yang akan diolahnya. Untuk mengoptimasikan kinerja HPC, setiap komponen harus membagi performa yang lain. Mengimbangi performa yang lain. Jadi misalnya gini, teman-teman misalnya mau bikin cluster computing. Komputernya itu ada 5. Misalnya komputernya ada 5. Yang satu, misalnya yang 5 itu, yang satu komputernya i9, generasi 11. Lalu yang 4-nya itu misalnya i3, generasi 5 misalnya. Dibandingkan dengan 5 komputer yang misalnya i7, generasi 7. Tapi dia sifatnya homogen ya, atau si komputernya itu dia kurang lebih mirip, sama gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus yang i7 generasi 5 tapi sifatnya homogen, tidak heterogen ya. Jadi komputernya itu sama, cenderung sama spesifikasinya. Nah, jadi pertimbangan dalam memilih komputer untuk dijadikan cluster computing pun harus teman-teman perhatikan gitu ya. Harus teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, jika satu komponen tidak dapat mengimbangi komponen yang lainnya, kinerja seluruh infrastruktur HPC akan terganggu. Nah, ini alasan kenapa si komputernya ini harus bersifat heterogen. Tidak homogen ya, tidak heterogen gitu ya. Karena kalau misalnya satu saja dia tidak bisa mengimbangi kinerja dari komputer yang lain, maka infrastruktur HPC akan terganggu ya. Atau prosesnya itu dia tidak akan berjalan secara mulus gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan HPC cluster? Nah, dari tadi kita ngomongin cluster computing, tapi yang dimaksud dengan HPC cluster sendiri kita belum ngerti nih. Jadi cluster HPC itu adalah ratusan atau ribuan server komputasi yang terhubung ke jaringan. Jadi dia ada banyak komputer atau banyak server, dia terhubung satu sama lain menggunakan satu jaringan gitu. Nah, setiap server itu disebut dengan node. Jadi setiap komputer itu disebut dengan node ya. Misalnya servernya ada 4, berarti jumlah node-nya ada 4 gitu ya. Nah, node sendiri dia dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan master node dan ada yang disebut dengan worker node. Apa bedanya Pak nih? Worker node dan master node. Nah, di sini saya bagi aja mungkin ya. Saya tulis ya di sini menggunakan pen nih. Ada worker, kerja ya worker, dan ada master. Nah, si worker node ini dia tugasnya itu mengerjakan pekerjaan yang sudah dipecah. Jadi misalnya kita punya pekerjaan yang DME cost-nya misalnya 10 nih ya. Misal ini DME cost-nya 10 atau pekerjaan ini bisa diselesaikan selama 10 detik misalnya. Nah, DME cost-nya misalnya 10. Nah, lalu kita punya workernya node-nya itu misalnya punya 3 nih teman-teman. Kita bagi menjadi 3. Jadi masing-masing ini dia
mengerjakan 3 gitu ya. Ada yang 4 gitu ya. Nah, si worker node ini dia mengerjakan bagian dari tugas besarnya gitu ya. Jadi bisa dikatakan si worker node ini dia mengerjakan bagian dari tugas besarnya. Nah, lalu apa sih tugasnya si master node? Si master node ini bisa dikatakan dia seperti bos ya. Si master node ini dia yang ngatur gitu. Lu yang ngerjain yang ini, lu ngerjain yang ini, lu ngerjain yang ini gitu ya. Jadi dia yang ngatur tuh si master node. Nah, ketika pekerjaan itu selesai, si worker node dia akan menggabungkan hasil pekerjaan itu dan akan ditampung ke master node. Jadi seluruh pekerjaannya ini yang 3 ini dibagi, dia disatukan lagi menjadi satu hasilnya, outputnya. Dan hasilnya dia ditransfer atau dikirimkan ke si master node. Sehingga nanti si user atau si pengguna dia dapat memantau pekerjaan itu dari master node dan melihat hasilnya pun dari komputer master node ini. Nah, jadi itu ya perbedaan worker node dan master node. Nah, node di setiap cluster bekerja secara paralel satu sama lain, meningkatkan kecepatan pemrosesan untuk menghadirkan komputasi berkinerja tinggi gitu. Lalu di sini saya akan bahas mengenai statistik penggunaan HPC. Nah, jadi sebagian besar HPC ini digunakan di bidang industri ya teman-teman ya. Salah satu contohnya misalnya teman-teman buka YouTube, lalu teman-teman tulis deh High Performance Computing Bukalapak. Kalau enggak High Performance Computing Gojek, Tokopedia. Nah, mereka di sana sudah cukup banyak yang menjelaskan mengenai high performance computing karena mereka sudah menggunakan teknologi itu juga teman-teman ya. Misal setahu saya Bukalapak tuh dia sudah pakai Apache Spark ya. Atau Tokopedia ya, saya lupa. Jadi di YouTube tuh udah ada tuh. Si programmernya dia ada data scientist-nya ngebahas tentang Apache Spark gitu ya. Nah, di industri sendiri contohnya seperti Bukalapak, Gojek, Tokopedia, mereka menggunakan high performance computing untuk mendukung kinerja dari kecerdasan buatan yang mereka gunakan. Misal, di Bukalapak, kalau kita buka Bukalapak atau Tokopedia, terkadang kita mendapatkan rekomendasi produk. Kita belum nulis produk apa misalnya, tapi kita hendak mau beli RAM, misalnya mau beli RAM atau mungkin mau beli keyboard gitu ya. Tiba-tiba sudah ada gitu kan rekomendasi di aplikasi depannya. Oh, ini ada rekomendasi keyboard yang lagi diskon atau mungkin yang sedang gratis ongkir gitu kan. Nah, bagaimana dia bisa melakukan rekomendasi tersebut? Nah, dia tentu saja menggunakan kecerdasan buatan ya teman-teman ya. Itu bisa menggunakan neural network, machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Nah, tapi algoritma-algoritma tersebut dia bekerja di atas high performance computing ya. Nah, sama halnya misalnya pada aplikasi Gojek. Gojek dia menghitung jarak itu salah satu algoritma jarak. Misalnya saya ambil contoh ya. Bukan berarti Gojek menggunakan algoritma ini ya. Misalnya salah satu algoritma untuk menghitung jarak itu adalah algoritma Dijkstra ya. Dijkstra. Nah, bagaimana sih algoritma Dijkstra ini dia bisa berjalan atau dapat mengkalkulasi secara cepat ya. Kita misalnya mau perjalanan dari stasiun Pasar Minggu ke UNAS, lalu tiba-tiba muncul harga atau tarifnya. Lalu abang-abang yang dipilih misalnya yang radiusnya ada di jarak sekian dan lain sebagainya. Nah, bagaimana proses itu dapat berjalan secara cepat? Nah, ternyata proses itu berjalan di atas high performance computing ya. Nah, mungkin di sini akan timbul pertanyaan ya. Pak, kalau misalnya kayak Bukalapak atau mungkin Gojek, itu kan dibukanya pakai HP, Pak. High performance computingnya ada di mana, Pak, kalau gitu? Nah, ternyata gitu ya, teman-teman ya. Mohon maaf, ini saya ada telepon dulu ya. Ntar saya ambil ini dulu ya, pesanan dulu. Halo, Pak. Anjir menggerakkan lawak kasut. Pak, ini tas. Ini dokumen tidak. Besok saya isi lagi. Aku ngecat nggak mau tas gede soalnya. Ron, apa kasih tinggal? Dia belum. Ron, ya.
Kak, Lu ketawa-tawa lu. lu dosen lagi ini lu telepon. Kacau lu, Kak. Tawa-tawa aja nih. Kacau. Ciao. Dosen lagi ngajar lu telepon. Biar ada ice breaking. Parah emang subuh mah. Parah suhu, parah. Suhu dong. Suhu parah suhu. Cek. Besok ke kampus cek. Nggak bisa suhu besok. Ngapa? Lo Adit ngajakin lo, katanya mau gulung Unas dia katanya. Oh ilah. Kata Adit Unas mau digusur. Sabtu aja Sabtu kita Sabtu, Dit. Kak, Sabtu aja Sabtu. Satu yang salah. Sabtu, Dit ya. Iya. Adit sama Kojai ke Jogja diam-diam aja duaan baik kayak pentol korek. Parah emang. Ngajak-ngajak, tau udah muncak aja nih berdua. Makanya Toto udah naik aja dia. Lagi bini orang, Pak. Udah lah, ntar kita ke Jogja bareng-bareng ya. Siapa nih yang ke Jogja nih? Itu Pak, yang namanya Adit Pak, tandain aja Pak. Aduh. Main kemana aja nih, Dit, ke Jogjanya? Malah Pak, orang-orang pada kuliah dia malah muncak Pak, omelin Pak. Iya, nggak masalah sih. Yang penting Fitconnya ikut ya, Dit ya. Iya. Salam kenal Pak, sebelumnya Pak. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Aditya Pratama Pak. Oh iya, iya. Wah bisa. Bisa. Ini angkatan berapa nih? 19 Pak. Oh, 19 ya. Oke. Iya. Iya, iya. Oke, lanjut deh ya. Lanjut Pak. Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada... Oh, ini Iya, ada yang mau nanya? Iya, silakan. ini di record nggak? Ini di record. Nanti recordnya ada dua ya. Ada record yang pertemuan siang sama record pertemuan sore. Tapi materinya yang dibahas sama. Nanti saya upload dua-duanya di web kuliah ya. Kalau nggak di channel YouTube saya aja. Nggak masalah kok yang mau lihat di channel YouTube saya nggak masalah. Yoi. Iya. Bapak YouTuber ya? Jangan lupa subscribe ya. Kenapa? Bapak YouTuber ya? Promosi. Iyalah. Ini angkatan 2018 nih biasanya nih yang udah pada tahu nih ya. Saya subrek deh, saya tendang loncengnya. Iya, subscribe ya. Iya. Nih, channel YouTube saya nih. Nih, subscribernya udah 91 ya. Subscribe ya. Nih, apa nih namanya? Raden Muhammad. Oke. Hidayatullah. Nih, saya ini nih di chat ya. Subscribe ya. Loncengnya mau diinjek apa ditendang, Pak? Diapain aja dah, yang penting di-share supaya banyak ini subscriber ya. Oke, siap. Aman Pak 86. Pak, saya izin sambil unboxing ya, Pak ya. Unboxing apa tuh? Ini baru dateng. Apa tuh? Oh, KYT, helm. Helmnya KYT, motornya apaan tuh? Beli Motornya helm Supra. jangan KYT lah, beli helm tuh Nolan, kalau enggak AGV gitu kan, Shark. Aduh. Si Adit itu mainan Kurang Adit, Pak. mewah lah KYT. Nolan. Mahal banget Nolan. Aduh, ini belum bikers nih kalau belum Nolan. Pak, itu beli helm KYT juga masih nyicil, Pak. Oh, masih nyicil ya? Barangan lu. Ya lanjut ya. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut. Nah, contoh lain dari penggunaan HPC ya, misalnya di research. Kalau di research tentu saja banyak ya, teman-teman ya. Misal di research itu dalam kasus data mining tentu saja banyak sekali penggunaan high performance computing ini sendiri ya.
Nah, lalu di pendidikan tentu saja ya. Misalnya contohnya teman-teman lihat aplikasi Ruang Guru. Sekarang dia sudah menggunakan teknologi yang dapat adaptif ya dengan si siswanya. Nah, tentu saja dia itu memerlukan neural network atau kecerdasan buatan. Nah, di mana si kecerdasan buatannya ini dia bekerja atau berjalan di atas high performance computing itu sendiri. Nah, sedangkan yang warna kuning dan warna biru ini saya belum tulis ya. Ini tuh di field apa? Kalau yang warna kuning ini dia adalah di bidang entertain, dan yang biru adalah lain-lain ya, ETC kali ya. Nah, di bidang entertain tentu saja ini sangat perlu juga ya terkait dengan HPC. Contohnya seperti tadi, film Avatar dan film Jurassic World ya. Dia direndernya menggunakan high performance computing. Nah, lalu use case atau penggunaan HPC itu sendiri. Nah, ternyata si solusi HPC ini digunakan di berbagai bidang ya, teman-teman ya. Di antaranya itu ada di research lab, media dan entertain, tentu saja yang tadi yang film Jurassic Park. Lalu oil and gas. Nah, ini media and entertain tidak hanya film ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman main game, itu tentu saja dia sudah menggunakan teknologi high performance computing. Nah, dalam proses render animasi gamesnya itu, dia tidak hanya menggunakan satu komputer saja ya, teman-teman ya. Nah, makanya di sini saya ini ya ngasih saran gitu ya. Kalau main game tuh jangan main Mobile Legends aja gitu ya. Main yang grafiknya bagusan dikit gitu ya. Dota 2 misalnya gitu. Nah, Cyberpunk ya. Boleh. Game-game baru gitu ya. Tapi kan yang online mobile battle-nya Dota gitu kan. Paling bagus Dota. Ada lagi nggak sih? Nah, contoh lainnya adalah apa tuh? LOL, League of Legends mah sama aja. Buluk juga gambarnya. Valorant. Doraemon, Pak. Oke, lanjut lagi. Minecraft. Minecraft lagi, aduh. Minecraft lagi. Valorant. Itu sekarang ada ini nih Pokemon Unit. Ada yang main nggak? Oke, lanjut lagi ya. Contohnya lagi di bidang artificial intelligence dan machine learning ya. Nah, tentu saja AI dan machine learning sangat perlu sekali ya HPC ya. Karena proses AI dan machine learning dalam training suatu model itu sangat membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, teman-teman ya. Nah, tentu saja di sini harus diimbangi dengan resource yang tinggi gitu ya. Salah satunya adalah HPC ini. Lalu di financial service tentu saja tadi ya Binomo misalnya. Yang main Binomo tuh pasti tahu gitu ya. Lalu agriculture, ini biasanya di smart agriculture ya. Misalnya teman-teman mainan remote sensing di pertanian pintar, biasanya dia memprediksi atau melihat data itu menggunakan data yang diambil dari satelit gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia menganalisis pertanian itu, apakah tanah ini subur kalau misalnya ditanami pohon ini, pohon A atau mungkin pohon B gitu ya, di smart agriculture. Nah, itu menggunakan data satelit. Data satelit ini ukurannya cukup besar gitu, teman-teman ya. Jadi si data satelit ini dalam pemrosesannya memakan waktu yang cukup panjang gitu ya. Cukup lama gitu. Dulu teman saya waktu ngerjain tesis ya, dia ngambil data remote sensing atau data satelit tentang pertanian. Jadi dia ngambil unsur hara tanah ya, seperti tingkat keasaman, lalu kadar nitrogen dalam tanah, itu semuanya diambil gitu. Itu hanya satu kabupaten saja gitu teman-teman ya. Hanya satu kabupaten saja, belum se-Indonesia. Dia ngeproses menggunakan satu komputer, memerlukan waktu lebih dari 2 hari gitu ya teman-teman. Bisa dibayangkan gitu ya. Itu dia tapi tidak menggunakan HPC sih, dia hanya menggunakan komputer biasa. Itu memerlukan waktu 2 hari. Nah, mungkin kalau misalnya dia menggunakan HPC itu bisa memakan atau dapat memangkas waktu yang cukup besar gitu ya. Mungkin bisa lebih singkat gitu, 2 jam misalnya, 3 jam gitu ya. Nah, contoh lainnya ada di medical science. Kalau teman-teman lihat teknologi-teknologi seperti teknologi alat USG atau mungkin alat Ronsen,
itu kan ukuran komputernya itu besar sekali ya teman-teman ya. Nah ternyata di dalam sana resource-nya pun dia cukup besar gitu ya. RAM-nya besar, prosesornya besar gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Lalu gimana pengembangan HPC di Indonesia? Nah, HPC sendiri di Indonesia sudah dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI ya. Nah, si LIPI sendiri dia memiliki HPC berjenis cluster computing. Teman-teman bisa lihat HPC sendiri atau teknologi yang digunakan di LIPI sendiri terkait dengan HPC-nya di elsa.lipi.go.id ya. Nah, di sini teknologi yang mereka gunakan, mereka memiliki worker node sebanyak 80 node. Masing-masing node ini dia memiliki 2 prosesor, di mana si prosesornya ini, masing-masing node memiliki 2 node per prosesornya, dan prosesornya ini memiliki 4 core, teman-teman. Jadi masing-masing prosesornya dia memiliki 4 core. Lalu komputernya ini berkecepatan 2,4 GHz. Nah, tipenya ini adalah Intel Xeon. Kalau misalnya teman-teman baca Intel Xeon sekian bla 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 bla. Nah, kalau Intel Xeon biasanya dia adalah komputer server gitu ya, teman-teman ya. Kalau komputer server dia beda dengan komputer biasa. Biasanya kalau komputer server dia bisa memiliki RAM yang lebih tinggi atau resource yang lebih tinggi gitu ya. Seperti RAM, seperti hard disk, biasanya dia bisa lebih tinggi karena memang distribusi power atau distribusi listriknya pun dia bisa lebih tinggi gitu ya. Biasanya power supply-nya lebih tinggi gitu ya kalau komputer server. Nah, di sini masing-masing node ini memiliki RAM sebesar 256 GB gitu ya. RAM-nya jenisnya DDR3, ini masih jadul ya. Sekarang udah DDR4 ya. Lalu untuk penyimpanannya hard disk sebesar 500 GB. Lalu untuk sambungan internetnya menggunakan dual gigabit interconnection gitu ya. Nah, sedangkan untuk master node-nya dia di sini memiliki 2 node. Jadi master node-nya itu ada 2. Jadi misal kalau digambarin ini cluster computing-nya itu ada 80 gitu ya. Ini misalnya ada 80, dia dikontrol menggunakan 2 master node gitu ya. Ada 2 master node yang bisa kontrol si 80 komputer ini ya. Misalnya ini ada 80 gitu ya komputernya. Nah, di mana master node ini, masing-masing master node dia memiliki 2 prosesor. Masing-masing prosesornya dia memiliki 8 core per prosesornya. Tipe prosesornya itu Intel Xeon E2650, kecepatannya 2 GHz. RAM-nya masing-masing master node 128 GB gitu ya. Dan memiliki hard disk 24 TB. Juga menggunakan dual gigabit interconnection gitu. Dan OS-nya Linux. Nah, selain LIPI ternyata akademisi di Indonesia pun sudah memiliki teknologi high performance computing. Nah, akademisi atau kampus mana yang kira-kira sudah memiliki high performance computing? Nah, di antaranya ada UI, UGM, dan ITB. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang high performance computing, di sini yang saya bilang paling unggul sekarang itu adalah ITB gitu ya, teman-teman ya. Karena ITB itu dia infrastruktur dalam HPC-nya tuh lengkap banget. Jadi dia punya GPU computing, lalu dia punya cluster computing, dan mereka pun sudah sering sekali ya membuat penelitian-penelitian, publikasi, maupun workshop terkait dengan high performance computing itu sendiri ya. Nah, lalu dari tadi kita ngomongin prosesor, core, thread, RAM. Apa sih itu artinya? Percuma dong kita dari tadi ngomongin kalau nggak ngerti arti dari bahasa-bahasa tersebut gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus bedain antara prosesor, core, dan thread. Harus bisa bedain gitu ya. Nah, kalau prosesor itu, dia adalah inti yang paling besarnya. Jadi, secara fisik dia yang paling besarnya nih, yang paling kelihatan. Prosesor tuh. Dia tuh bentuknya papan logam kecil, kotak gitu ya. Dengan sirkuit dan kabel berukuran nano yang berada di dalam soket pada motherboard. Jadi si prosesor ini dia biasanya ada di kotak kecil di dalam motherboardnya ya. Nah, si prosesor itu sendiri atau CPU itu sendiri dia dihitung kecepatannya berdasarkan jumlah kalkulasi per detiknya atau jumlah siklus per detiknya. Di mana si satuan dari
pengukurannya ini dihitung dalam megahertz dan gigahertz. Mungkin sekarang megahertz sudah jarang ya, sekarang sudah di gigahertz ya, hitungan kecepatannya. Nah, ukuran kecepatan dari prosesor itu sendiri yang dinamakan dengan clock speed gitu ya. Nah, sedangkan core itu adalah bagian dari prosesor. Jadi bayangannya teman-teman misalnya udah ada prosesornya ya, dia kotak gitu ya. Kotak. Di dalam kotak si CPU itu sendiri, dia ada core-nya gitu, teman-teman ya. Kotak hitam kecil dalam prosesor. Misal di sini ada kotak lagi gitu ya. Kotak hitam kecil di dalam prosesor gitu ya. Ini yang disebut dengan core gitu ya. Jadi core itu ada di dalam prosesor itu sendiri ya. Nah, biasanya dalam satu prosesor atau dalam satu CPU, dia memiliki 2-8 core. Jadi dia tidak hanya 2 core saja. Di CPU-CPU yang baru, di prosesor-prosesor yang baru, yang i9 misalnya, generasi 11, itu biasanya dia sudah punya 8 core gitu ya. Nah, sedangkan bagian terkecil lagi, setelah core itu, ada yang dinamakan dengan thread. Satu terminal komen di dalam core gitu. Jadi ini thread itu sifatnya abstraksi. Jadi kalau misalnya dilihat bentuknya kayak gimana, nggak akan mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi ini hanya logika atau abstraksi saja. Nah, di dalam satu core ini ternyata bisa menjalankan 2 konsep sistem operasi perangkat lunak. Dia dapat menjalankan perangkat lunak tertentu. Jadi bisa dibilang si thread ini proses kalkulasinya ya. Jadi dia dalam satu core ini bisa menjalankan 2 proses kalkulasi gitu ya, teman-teman ya. Dalam satu core ini. Misalnya ini thread-nya gitu ya. Jadi bisa dibilang seperti itu ya. Nah, 2 thread dapat berjalan dalam satu core. Jadi biasanya satu core itu ada 2 thread. Ini adalah konsep sistem operasi perangkat lunak yang diabstraksi. Jadi konsepnya abstraksi. Tidak terlihat ya bentuknya seperti apa. Bahasa perangkat lunak tertentu hanya dapat menjalankan satu thread dalam satu waktu. Nah, sedangkan klaster komputer merupakan komputasi klaster yang terdiri dari set komputer yang terhubung dengan bebas. Jadi, klaster computing sendiri dia adalah kumpulan dari banyak komputer yang terhubung satu sama lain gitu ya. Dia dihubungkan dengan menggunakan jaringan internet gitu ya. Nah, dia terhubung secara bebas dan bekerja bersama-sama sehingga dapat melakukan proses secara tunggal gitu ya. Dilihat sistemnya itu secara tunggal, dapat terlihat secara tunggal gitu. Jadi komponen cluster sendiri dia terdiri dari jaringan interkoneksi atau LAN. Lalu setiap node pada cluster computing menjalankan sistem operasi secara terpisah. Jadi tentu saja di dalam node itu dia terdapat OS-nya ya. Jadi di komputer tentu saja dia ada OS-nya sendiri ya gitu ya, supaya bisa menjalankan suatu perangkat lunak. Nah, OS-nya ini dia terpisah ya satu sama lainnya. Jadi Node 1 dan Node 2 itu memiliki OS yang berbeda gitu ya. Hasilnya merupakan tren komputasi yang konvergen, termasuk ketersediaan low-cost microprocessor, high-speed network, dan software for high-performance computing, distributed computing gitu ya. Jadi dia cenderung low-cost ya kalau misalnya cluster computing ini dibandingkan dengan kita menggunakan distributed computing ini dia cenderung lebih low cost atau lebih murah dibandingkan dengan kita menggunakan parallel computing, misalnya menggunakan multi GPU gitu ya. Misal satu GPU Titan Pascal itu bisa seharga 45 juta. Kita pakai misalnya 3 GPU Titan Pascal. 45 dikali 3. Itu sekitar 120 sampai 130 juta. Nah, gimana kalau misalnya kita menggunakan komputer yang satu komputer itu harganya 5 juta, 130 juta dibagi 5 juta tadi kan. Nah, tentu saja kita bisa mendapatkan komputer yang jauh lebih banyak ya. 30 komputer kita satukan, sepertinya dapat melakukan komputasi yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kita menggunakan parallel computing tadi ya. Nah, biasanya diterapkan untuk memperoleh kinerja atau performance dan ketersediaan resource yang lebih baik, di mana umumnya jauh lebih cost efektif atau dia lebih murah gitu ya.
Dibandingkan dengan komputer server tunggal, dari segi kecepatan dan ketersediaan jauh lebih unggul gitu ya kalau cluster computing. Memiliki berbagai penerapan melalui dari kelompok kecil dengan beberapa node hingga kelompok yang kompleks. Nah, kalau cluster computing sendiri, teman-teman misalnya punya 2 komputer nih. Komputer teman-teman sama komputer adiknya misalnya, atau mungkin punya komputer saudaranya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan cluster computing. Kalau 2 mungkin enggak ya, 3 misalnya, punya 3 komputer. Jadi misalnya yang satunya itu master node dan yang 2-nya itu adalah worker node-nya gitu. Jadi di sini memiliki berbagai penerapan mulai dari kelompok kecil dan kelompok yang kompleks gitu ya. Karena dia bisa dikonfig secara personal gitu ya. Misalnya kita mau config secara custom gitu, mau config jumlah worker node-nya itu 10 atau mungkin 20 atau mungkin hanya 3 gitu. Itu bisa kita sesuaikan. Nah, contoh penerapan cluster computing misalnya seperti ini. Di sini misalnya saya punya 3 buah komputer, yang 2-nya itu dialokasikan sebagai worker node dan yang satunya itu dialokasikan sebagai master node. Mereka terhubung satu sama lain. Ini garis biru ini saya asumsikan ininya kabel jaringannya. Lalu yang ngatur jaringannya itu dia adalah switch atau hub ya, atau apa? Modem gitu ya, switch. Dia yang mengatur jaringan si komputernya ini. Nah, di mana si master node ini dia bekerja sebagai komputer yang mengatur distribusi pekerjaannya. Misalnya di sini ada pekerjaan, blok pekerjaan misalnya. Blok pekerjaannya itu bernilai 10 misalnya. Jadi yang 5-nya dia dikasihin ke si komputer worker 1 dan yang 5-nya dia dikasihin ke si worker 2. Kalau keduanya ini sudah selesai, dia dikembalikan lagi, disatukan. Dan nantinya akan ditampilkan di si master node ini ya. Nah, tujuan dari cluster komputer sendiri diantaranya mendapatkan daya komputasi atau computing power, kehandalan, reliability yang lebih baik dengan susunan yang dapat bekerja secara harmonis dari sejumlah komputer dengan biaya yang rendah pada variasi arsitek dan konfigurasi. Nah, karakteristik dari cluster computing sendiri diantaranya ada terdiri dari banyak mesin ya. Mesin yang konvergen. Biasanya mesinnya itu serupa gitu. Lalu terhubung secara erat pada koneksi jaringan, tentu saja. Semua mesin berbagi sumber daya seperti home directory, misalnya repository datanya, dia menggunakan sistem NFS atau Network File System. Seluruh node harus meletakkan konsep trust atau percaya, sehingga koneksi RegSec Remote Execution Command atau SSH tidak memerlukan password sehingga dapat mudah dalam pengintegrasian. Misal kayak tadi ya teman-teman. Di sini komputer 1 dan komputer 2 ini saling terhubung, begitu juga dengan master node-nya. Gimana caranya kita bisa ngontrol si worker node 1 ini kalau misalnya si firewall-nya ini masih nyala? Atau mungkin kalau misalnya si akses untuk worker node satunya ini masih menggunakan password dan kita nggak tahu passwordnya. Gimana cara mendistribusikan si data yang 10 ini gitu kan? Nah, maka kita harus mengkonfigurasi dulu si worker node ini menjadi mode trust ya, atau mode percaya. Misalnya firewall-nya dimatikan, seperti itu. Nah, lalu harus memiliki aplikasi paralel seperti PVM atau Parallel Virtual Machine, MPI, Message Protocol Interface, yang diizinkan komputasi lintas node. Nah, biasanya kalau di Apache Spark ini semua sudah di-handle ya sama Apache Spark-nya. Nah, mungkin yang terakhir nih untuk perbedaan distributed computing dan parallel computing. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini kalau parallel computing ini dia hanya terdiri dari satu mesin atau satu server atau mungkin satu komputer gitu ya. Jadi di sini mesinnya hanya satu ya teman-teman ya. Tapi di sini dia memiliki resource atau kekuatan yang lebih gitu ya dari kepada komputer yang biasa. Misalnya di sini prosesornya ada 3, lalu jumlah RAM-nya itu tinggi gitu ya. Seperti itu ya. Nah, di parallel computing sendiri di sini yang berkomunikasi atau berinteraksi ya. Di sini ada prosesor dan memori ya. Jadi yang berinteraksi atau komunikasi di sini memori dan prosesornya. Sehingga di sini tidak memerlukan jaringan internet ya.
Jadi dia tidak harus terhubung dalam jaringan internet karena dia di komputer tunggal gitu ya. Nah, lain halnya dengan distributed computing. Kalau di distributed computing, dia komputernya ada banyak. Ada prosesor dan memori gitu ya. Di masing-masing komputer tentu saja ada prosesor dan memorinya. Komputernya ada banyak, tentu saja ini harus saling terhubung ya, satu sama lainnya ya. Nah, maka di sini ada jaringan internetnya. Jaringan internetnya sendiri dia berwarna biru gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini salah satu jaringan internetnya. LAN-nya ya. Local Area Network, atau mungkin teman-teman pakai MAN, pakai WAN, itu bisa gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini materinya sudah cukup ya. Sudah saya sampaikan semua. Untuk minggu depan nanti kita akan coba praktekkan bagaimana caranya merender video menggunakan Adobe Premiere. Jadi teman-teman bisa download nih aplikasi Adobe Premiere yang ini aja yang kerekan ya. Adobe Premiere Pro. Dan juga kalau misalnya komputernya pakai Nvidia GeForce, teman-teman bisa install Nvidia CUDA. Kalau misalnya pakainya AMD, teman-teman bisa install OpenCL. Nah, nanti Laptop saya nggak kuat Pak Adobe Premiere. oh, nggak kuat ya. Kalau yang nggak kuat, mungkin bisa lihat aja ya. Nanti nggak perlu ikutin gitu ya. Bisa diperhatikan saja gitu ya. Atau mungkin bisa coba-coba di komputer temennya nanti gitu ya. Nah, Oh kelompok itu ya Pak ya. ya boleh kayak gitu juga. Jadi nanti kita ini aja ya, praktek gimana caranya ngerender video pakai GPU komputasi gitu, komputasi GPU gitu ya, supaya prosesnya itu lebih cepat dan kita akan bandingkan. Kalau misalnya pakai CPU dan pakai GPU, kira-kira lebih cepat mana dan perbedaannya itu besar atau enggak gitu ya, proses renderingnya ini. Jauh enggak gitu waktunya merender pakai GPU dan CPU. Lalu apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Berarti minggu depan udah praktek ya Pak ya? Iya, minggu depan kita praktek ya. Minggu depan prakteknya tetap masih online ya, lewat Zoom. Kita praktek pakai itu ya, ada Premiere dulu. Kenapa? Boleh kelompok, Pak? Boleh kelompok, boleh. Jadi mungkin nanti barengan sama teman yang lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti teman-teman bisa ngikutin aja gitu ya. Jadi bagi yang komputernya resource-nya kurang, misalnya VGA-nya masih pakai internal, kalau nggak mungkin VGA-nya dia nggak support untuk render pakai Adobe Premiere Pro-nya, teman-teman bisa gabung ya dengan temennya yang lain yang komputernya sudah memadai gitu. Baik Pak. Kalau saya mau gabung nih Pak sama Raka Panji yang mau kena ROG Pak. Ini si Panji tadi udah gabung juga ya. Waktu Raka Panji tadi siang dia gabung juga tuh. Rajin nih, dua kali dia gabung ya. Rajin nih, luar biasa. Luar biasa Pak. Dia selalu hadir Pak.